ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan kepada sebagian dari mereka para nabi-nabi, ya, apa yang diwahyukan oleh Allah, ya, ati'ni, ya, ati'ni fima amartuka. Jadi para nabi-nabi ini memberi pandangan, memberikan nasihat kepada umatnya, ati'ni, taatilah aku, kata salah seorang daripada para nabi. Fima amartuka, apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Udah, jangan banyak bertanya, laksanakan aja, kerjakan aja perintahku, ya, laksanakan. Ati'ni fima amartuka, taati aku apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Fima amartuka, wala ta'sini fima nasahtuka, jangan kamu melawan, jangan kamu maksiat kepada aku, melawan kepada aku. Fima nasahtuka, apa-apa yang aku beri nasihat kepadamu, jangan dilawan, jangan kamu melawan aku, kata Nabi, ya, kata salah seorang nabi daripada para nabi. Jangan kamu melawan apa-apa yang aku nasihati kepadamu. Ai fima da'autuka, ya, ai yaitu fima da'autuka, apa-apa yang aku ajak kamu, ya, aku ajak kamu, aku nasihati kamu, ya. Ila ma fihi shalah, kepada apa yang ada padanya kebaikan. Ya, itu nabi, para nabi hampir rata-rata memang seperti itu, umum. Boleh katakan seluruh mereka para nabi selalu mengajak kepada umatnya seperti itu, agar taat kepadanya, ya, apa-apa yang diperintahkannya, dan jangan bermaksiat apa-apa yang ia nasihatkan atau apa yang ia diajak tuh umatnya, ila ma fihi shalah, kepada apa yang ada padanya, yaitu selalu diajak kebaikan, nggak ada nabi ngajak kejahatan. Makanya jangan tolak, sudah, jangan ngelawan, jangan ditolak, laksanain aja, pasti semua apa yang diajak oleh, ya, nabi, yaitu kebaikan. Wa nahaituka amma fihil fasad, ya, wa nahaituka, dan aku larang engkau, cegah engkau dari apa yang ada padanya keburukan atau kebinasaan atau kehancuran. Ya, jadi larangan aku karena aku tahu bahwa di dalam larangan itu, yang aku larang itu, di dalamnya terdapat yaitu kefasadan, kerusakan, kehancuran. Kalau kamu kerjakan, kamu akan hancur. Ya, karena Nabi tahu, siapa yang beritahu? Allah. Makanya, kamu jangan kerjakan itu, karena di dalamnya ada kerusakan, kehancuran, ya, kebinasaan, itu namanya fasad. Nah, itulah kecintaan seorang nabi kepada umatnya. Dijauhin tuh umatnya, jangan sampai dia mengerjakan keburukan yang mengakibatkan kebinasaan. Alhamdulillah. Jadi ikuti aja, jangan ditimbang-timbang. Itu kan zaman Nabi, udah nggak relevan lagi zaman sekarang, ya. Itu yang namanya Nabi sudah diberitahu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dunianya Nabi tahu, akhiratnya Nabi tahu, kebaikannya Nabi tahu, keburukannya Nabi tahu.
Tahu dari mana? Ya Allah yang beritahu. Dia kan utusan Allah. Dia adalah kekasih Allah. Semuanya dikasih tahu sama Allah. Nah, mereka para nabi ngasih tahu sama kita. Tiap-tiap nabi ngasih tahu sama umatnya, jangan kerjakan. Ya, kerjakan apa yang aku perintahkan. Jauhkan apa yang aku larang. Begitulah cara nabi ya menyelamatkan umatnya. Tapi kan umatnya nggak semua ngikutin apa yang diperintahkan oleh rasulnya. Dah selesai. Wal maqalatul isrun. Makalah yang ke-20. Qila dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Ya, ikmalul aqli menyempurnakan akal. Ikmalul aqli menyempurnakan akal. Kalau kita ingin menyempurnakan akal kita, ya, kalau kita ingin menyempurnakan akal kita, caranya gimana? Ya, yaitu ittiba'u ridwanillahi ta'ala, ikuti yang membuahkan atau yang membikin Allah ridha. Apa yang bikin Allah ridha? Udah ikutin. Nabi ajarin begini ya, untuk meraih keridhaan Allah begini ikutin ya. Berarti kamu akan sempurna akalmu. Hanya orang yang yaitu mampu menyempurnakan akalnya dengan cara apa? Bukan ngasah otak, bukan main TPS apa ya. Bukan. Supaya akal sempurna, ikuti sesuatu yang membuahkan keridhaan Allah. Apa sih yang bikin Allah ridha? Nah, ini salah satunya nih. Ya, duduk kita di majlis taklim, di sana letaknya keridhaan Allah. Tapi aneh nggak paham Ustaz, ngaji nggak paham. Ya, itulah nasib orang nggak bayaran. Nggak apa-apa, nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Bukan kewajiban kamu untuk paham. Yang memberi paham Allah. Yang penting kita cari ridho Allah. Dengerin, dah. Ya, dengerin. Ya Allah Ustaz. Dari semua yang khusyuk yang dengerin mana ada doang kali yang paling denger. Tapi memang bebel Ustaz. Ya, nggak apa-apa bebel. Yang penting Allah ridho. Neng nggak paham dah, nggak ngaji lagi ya. Itu berarti nggak dapat ridho Allah. Ya. Jadi orang yang akalnya sehat adalah orang yang mencari ridhonya Allah. Bakti sama orang tua. Ridhonya Allah, ridho Allah fi ridhol walidain. Cari keridhaan sama orang tua. Ya, kelihatannya kita sama orang tua kurang akhlak kita. Binari belum tidur mak binari. Kan nyusahin anak lagi. Innalillah. Gimana nanti mau dapat ridhoan Allah sama orang tua begitu? Biar baik-baik. Coba kita pagi-pagi sarapan. Ya, duduk sama orang tua. Puji orang tua kita, ya Allah, Ibu pantas abah betah, Ibu makin cantik aja. Datang dia cium jidatnya, cium pipinya, ya Allah orang tua. Artinya senang nggak? Senangnya orang tua, ridho Allah fi ridhol udah begitu doang. Apalagi iya setiap bulan ngirimin, Bu, nih ada rezeki, doain. Ada yang begitu? Ya, nggak ada yang ngomong. Ya, biar sayang orang tua. Ana ingat akhir umur ana punya ibu. Ya, yang ana sesali, demi Allah ana menyesal. Ketika ana permisi, ya, Umi, ana mau ziarah keluar Batang biasa, mau ngejamaah pisangan, ya. Umi mau pesan apa? Iya Wan, beliin Umi sekuteng ya.
Padahal kalau aneh keluar sebentaran, ada tukang sekuteng belikan, aneh bisa balik lagi. Kita jalan keluar Batang dulu, kita pulang beliin sekuteng udah tidur, siapa yang mau makan? Nyesel betul. Ya, pas paginya, ya kita dengar orang tua kita udah pingsan, itu buru-buru bawa ke rumah sakit Islam. Ya, siang harinya meninggal dunia. Ya Allah, sekutengnya masih ada. Udah dia kepengen. Ya Allah, penyesalan yang nggak ada akhirnya. Rugi. Padahal kalau kita keluar sebentaran aja mau melangkah gitu. Ya, bisa dapat sekuteng, kita kasihin dulu baru kita jalan keluar Batang. Ya, begitu dah, penyesalan memang di akhir. Terus lanjutkan lagi. Mana tadi? Wajtinabi, ya, ittibai wajtinabi. Ya, ma'tuf pada ittiba wajtinabi suhtihi, dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhkan. Jadi kalau kamu ingin akal kamu sempurna, ikuti yang membuah, yang menjadikan ridhonya Allah, dan jauhkan yang membuat murkanya Allah. Jangan apa yang bikin murka Allah. Maghrib orang datang ke musola, inti masih ngobrol. Padahal orang lewat pada mau sholat, inti ngobrol. Mana bang? Getap amat mau ibadah. Lo orang duduk dulu. Innalillah tuh orang. Ya, jangan, nggak boleh. Itu namanya menjauhi daripada murkanya Allah. Nah, kita berusaha menjauh daripada murkanya Allah. Ai fahilafu dzalika junun. Ya, fahilafu dzalika junun, bersalahan ya dalam hal tersebut, ya, atau menyalahi hal tersebut artinya bertentangan, menyalahi atau bertentangan. Sebagaimana kita nggak bakti sama orang tua, ya berarti kan kita menyalahi. Seharusnya kita mencari ridho Allah melalui orang tua. Kita menyalahi, maka yang menyalahi atau bersalahan kepada hal yang tersebut, hal-hal yang membuat Allah tidak ridho, yang membuat murka Allah, maka apa dikatakan di sini? Ya, wahilafu dzalika junun, maka merupakan ya kegilaan. Jadi hanya orang-orang gila tuh ya yang menyalahi ya keridhaan Allah dan menyalahi ya apa istinabi apa tadi suhti, ya yang menjauhi murkanya Allah. Hanya orang gila tuh yang nggak mau tuh mencari keridhaan Allah dan menjauhi murkanya Allah. Maka yang demikian itu adalah junun katanya. Jangan sampai kita dicatat oleh malaikat tergolong orang yang junun. Benar, orang nggak ada yang ngatain kita gila, tapi malaikat catat ente orang gila. Itu disebutkan seperti itu. Ya, disebutkan ini di dalam kitab. Maka yang menyalahi ketentuan orang yang tidak mau mencari ridho Allah melalui cara yang lain seperti duduk di majelis taklim, ya ini kan mencari ridho Allah. Orang yang nggak datang duduk hadir di majelis taklim berarti dia nggak cari ridho Allah, tercatat dah orang gila. Bukan aneh yang ngomong nih, ini kitab nih, ntar ngadu lagi sama tetangga. Kita tutup aja nih musolah nih, ngajarnya nggak bener tuh. Jangan, nggak boleh begitu. Ya kitab yang ngasih tahu, ulama-ulama ngasih tahu, ya para nabi ngasih tahu orang yang menyalahi keridhaan Allah dan menjauhi larangan Allah itu namanya junun, artinya kegilaan. Ya. Jadi ini nggak usah repot-repot. Kalau orang yang nggak mau duduk di majelis taklim, nggak mau sholat, bikinin kaos tulis gila.
wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina min 'indik wa'fid alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة نسألك العافية دوام العافية تمام العافية شكر على العافية والغنى عن الناس تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حمدا ومجدا اللهم ارزقنا حمدا ومجدا اللهم ارزقنا حمدا ومجدا فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بما برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله. Alhamdulillah ya Rabbil